Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin materi terkait patologi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Miftahudin dengan NPM B1A022006. Baik, masuk ke dalam materi poin pertama, yaitu pengertian daripada patologi sosial. Secara etimologis, patologi sosial berasal dari kata pathos yang berarti penyakit dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, patologi sosial dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai bentuk penyakit sosial atau gejala-gejala sosial yang dianggap menyimpang serta merugikan kehidupan masyarakat. Menurut para ahli, patologi sosial mencakup berbagai bentuk perilaku atau kondisi sosial yang muncul akibat ketidaksesuaian antar unsur masyarakat. Menurut pendapat Surjono Sukanto, ia menyatakan bahwa patologi sosial adalah kondisi ketika unsur-unsur kebudayaan tidak berfungsi secara semestinya, sehingga membahayakan keseimbangan kelompok dari sosial. Sedangkan menurut Kartini Kartono, ia mendefinisikan patologi sosial adalah sebagai seluruh bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku. Maka berangkat dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa patologi sosial bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mencerminkan adanya disfungsi sosial dalam masyarakat. Baik, yang kedua yaitu ciri-ciri dari patologi sosial. Ciri-ciri dari patologi sosial terdapat 4, yaitu yang pertama, bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial. Maksud dari bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yaitu perilaku dari pelaku patologi sosial itu selalu menyimpang dari standar nilai ideal yang ada di masyarakat, baik dari aspek hukum, moral, maupun etika sosial. Yang kedua, yaitu ciri-cirinya menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Patologi sosial itu memicu kegelisahan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga stabilitas di masyarakat itu yang sebelumnya harmonis berubah menjadi situasi yang penuh gejolak dan riuh. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu mengakibatkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Dampak dari patologi sosial itu dapat merugikan korban, bahkan pelaku sendiri, dan masyarakat, dan bahkan negara. Kerugian bisa bersifat material maupun imaterial. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya yaitu membutuhkan intervensi sosial atau hukum. Maksud dari membutuhkan intervensi sosial atau hukum yaitu yang kembali ke nomor 2 tadi, yang karena sifatnya meresahkan dan mengganggu tatanan sosial, maka patologi sosial menuntut adanya penanganan melalui intervensi lembaga sosial, baik dari melalui aparat hukum atau mungkin BMA dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab patologi sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial sering menjadi pemicu tumbuhnya perilaku menyimpang. Yang kedua, faktor kultural. Perubahan nilai gaya hidup konsumtif, budaya kekerasan dalam kultur masyarakatnya, dan lemahnya internalisasi moral berkontribusi terhadap munculnya patologi sosial. Kemudian yang ketiga, faktor keluarga. Nah, di faktor keluarga ini terdapat adanya disfungsi dari keluarga itu sendiri, pola asuh yang tidak tepat, kurangnya pengawasan dari orang tua, hingga ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat mendorong perilaku menyimpang yang menyebabkan patologi sosial. Kemudian yang keempat, faktor hukum dan politik. Faktor hukum dan politik ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, korupsi di institusi negara, dan ketidakadilan struktural yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Baik, bentuk-bentuk penyimpangan sosial yaitu bisa berupa kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bisa berupa tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, bisa prostitusi, bisa money laundry yang dilakukan oleh pejabat publik yang mencalonkan setiap pemilu 5 tahun sekali. Kemudian dampak patologi sosial itu terdapat 4 aspek. Yang pertama, dampak terhadap individu. Dampak terhadap individu ini berupa kerusakan moral dan mental dari pelaku, hilangnya rasa percaya diri akibat stigma sosial, dan dapat ketergantungan jika kategori patologinya adalah penyalahgunaan narkoba.
Yang kedua, dampak terhadap keluarga itu berupa ketidakharmonisan dan konflik internal pada keluarga. Yang kedua, dapat berupa kerugian material atau ekonomi. Yang ketiga, dapat berupa gagalnya fungsi sosialisasi keluarga sebagai pembentuk karakter. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap masyarakat, yaitu berupa hilangnya solidaritas pada masyarakat terhadap pelaku patologi sosial. Yang kedua, yaitu peningkatan kriminalitas atau taraf dari kriminalitas dari masyarakat itu meningkat. Yang ketiga, beban biaya sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat, yang menanggung juga negara dan masyarakat. Kemudian yang keempat, dampak terhadap negara dan sistem hukum, yaitu berupa beban berat terhadap sistem peradilan pidana. Yang kedua, menurunnya wibawa hukum dan legitimasi dari negara. Yang ketiga, adanya potensi gangguan stabilitas nasional karena konflik sosial yang berkepanjangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.